Jadi minggu minggu sekarang ya, minggu sekarang di hari Kamisnya tanggal 25 gue tuh bakal ikut Mensetsu. Aku lupa ya Mensetsu itu apa ya, apa sih, kayak ditanya-tanya gitu apa, nanti perusahaan datang kemari gitu, ntar gue perkenalkan diri bla 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 gitu. Mensetsu kayak apa sih, kalau melamar kerja gitu kan, terus ada interview itu apa lagi ya, interview, wawancara ya, itu ya wawancara. Tanggal 25 itu wawancara gitu, ada wawancara buat gua dan ada 9 orang, kalau 9 orang ya, 9 orang kalau nggak salah ya, 9 orang. Tapi di sebelumnya ya kan, ke kapan ya gua terima job itu tuh, tanggal Juni deh, tanggal Juni, bulan-bulan akhir, bulan akhir ya, hari-hari di tanggal itu ya, bulan 20, tanggal 20, tanggal berapa gitu. Nah, gua terima itu tanggal berikut, tanggal di sana gitu, pas awal bisa, pas awal job itu tuh turun gitu, pas Sato Sensei itu masih masih ada gitu. Tapi sekarang tuh dia gak tahu dikeluarin atau dia tuh sakit gitu, ada sakit gimana, sakit encok atau apa gitu. Jadi entah kemana sekarang, itu udah beberapa bulan, udah ya sebulan sih sebenarnya, dia udah gak ada gitu, gak tahu dipecat atau gimana. Soalnya banyak guru di sini tuh yang dipecat gitu, atau yang mengundurkan diri karena uh, ya jangan disebut lah ya, banyak banyak guru yang dikeluarin atau mengundurkan diri gitu. Nah, Sato Sensei ini gak tahu mengundurkan diri atau sakit aja gitu, di rumah dirawat atau gitu, gak tahu ya, gak tahu kabarnya apa. Gua terima job itu tuh dari Sato Sensei gitu, yang pertama kali pas turun dia tawarinnya ke gua gitu, ke gua sama Egi Sang, si ya si Egi itu sekarang nggak ada di Rio, nggak ada di kamar penginapan itu, gak ada dia. Dia udah, ya dia udah sepuh ya di sini, udah lama banget di sini tuh. Pelajarannya udah tahu, dia udah tamat itu, belajar bahasa Jepang udah tamat. Tinggal kalau misalnya dia keterima mentesnya, keterima itunya, dia bakal ikut ke kelas pemantapan gitu. Nah, gue juga kalau misalnya udah tamat nanti langsung ikut ke kelas pemantapan ke Sensenia. Tanggal 25 itu gue ikut uh, wawancara gitu. Hari minggu sekarang itu bakal bakal itu ya, bakal sibuk buat ngapalin Jiko Sokai. Jiko itu diri sendiri, kemudian Sokai itu memperkenalkan diri sendiri. Jiko Sokai memperkenalkan diri sendiri. Jiko itu ada dua ya, Jiko itu ada dua, ada diri sendiri, dan Jiko itu kecelakaan, kejadian itu. Gua apa agak salah paham ya gitu. Terus apa lagi ya, gue bakal baca ini aja nih, Jiko Sokai ya, teks yang udah di bahasa Jepang. Mungkin gue bakal hafal, udah hafal sebenarnya ya. Tapi nanti tuh di pas wawancaranya gue gak terlalu apa ya namanya, gak terlalu niat atau gimana ya, atau gak terlalu sungguh-sungguh gitu loh. Soalnya gue juga pengen bikin pisah keahlian atau apa gitu. Jadi gue mau ngikut ke JFT dulu, target M4 dulu, terus SSW, apa tuh SSW itu ya, keahlian dulu, pokoknya ujian keahlian dulu biar dapat keahlian itu. Terus saat itu baru uh, bisa tuh apa, katanya kalau ke SSW itu ya, ke SSW itu kalau gue udah dapat SSW keahlian di bidang administrasi atau apa, nanti dari pihak Mega sendiri ngerekrut buat
kerja di sana sebagai orang sebagai perwakilan di sana di Jepangnya gitu, jadi orang yang duta kali ya, gak tahu ya, pokoknya yang ngeberangkatin ke sana gitu. Gajinya mantap juga tuh, gajinya 35 juta tuh, 35 juta walaupun udah kotor ya, itu lebih tinggi daripada yang Kensetsu yang bangunan yang cuma berapa, 24 24 25 20 29 gitu, dan bersihnya itu paling gede 15 juta. Dan yang job Kamis nanti itu gaji bersihnya itu, gaji bersih 15 juta, jadi memang itu termasuk gede juga. Dan gue karena gedenya itu, jadi ya gue terima aja gitu ya, siapa tahu gue keterima atau gimana, soalnya ya mau apa, kategori atau apa sih namanya, kriteria buat yang keterima ke Jepang itu, yang keterima kerja Jepang itu juga juga nggak terlalu apa gitu, nggak terlalu pasti gitu. Ada yang jelek juga keterima gitu, yang baru masuk sebulan 2 bulan, yang ya bahasa Jepangnya belum apa-apa gitu, dia udah keterima gitu. Jadi yang perkenalan dirinya juga amburadul gitu, keterima aja gitu. Yang sedangkan yang udah bagus, udah apa, ya jika sokainya udah bagus, kemudian ngejawab pertanyaan dari si kaisanya, kayak dari orang kaisanya itu udah bagus juga, tapi yang keterima itu yang jeleknya tuh. Nah itu agak gimana gitu. Jadi gue ikut aja ya, siapa tahu keterima, dan gajinya juga ya gede. Dan yang mindset tuh yang sebentar, yang sesuai yang keahlian gitu, yang bisa keahlian gitu tuh, engineering atau apa gitu, itu juga belum tentu, gua belum tentu keterima juga itu. Nah ya kayak gini lagi, yang apa, ikut mindset lagi, dan itu gua belum tentu diterima juga sebenarnya. Dan ya gua terima itu aja. Kalau gak keterima ya berarti gua cuma ngambil pengalaman mindsetnya aja, buat ya pengalaman aja gitu kan, ya biar gak nyesel aja sebenarnya ya. Gue juga nggak terlalu punya gambaran masa depan gue itu kayak gimana gitu. Soalnya di sini tuh kebanyakan jobnya itu kensetsu ya, bangunan gitu, yang bangunan gitu kayak. Karena gue kalau minggu lalu gak tahu alasannya ya, kalau sekarang gue tahu alasannya kenapa gitu. Karena, dan itu juga jadi alasan kenapa si guru-guru ini dipecat atau mengundurkan diri gitu. Itu alasannya itu, karena di sini tuh orang yang belum, ya kata gue tadi, yang apa, Aisatsu yang Jiko Sokainya juga berantakan, dia tuh kepilih cuy. Jadi yang salahnya itu bukan kitanya gitu, bukan sekolah di sini, bukan Mega Hikarinya, tapi ya kaisanya milih yang jelek gitu. Kenapa coba? Ya gak tahu gimana itu. Dan itu tuh jadi masalah di sini, karena ada juga yang udah kesana, yang udah berangkat, dan nulis katakana juga itu gak bisa gitu. Jadi belajar lagi tuh di sini tuh, belajar lagi lewat Zoom, lewat internet di sini, belajar lagi. Saya gak tahu kenapa gitu. Jadi di Jepangnya juga suka banyak keluhan gitu. Ini kenapa nih, ini anak gak bisa bahasa juga ini. Dia udah lama di sana tapi gak bisa bahasa juga gitu. Jadi Mega ini juga kewalahan tuh. Jadi ya kacau lah. Gak tahu, yang guru-guru yang itu tuh kayaknya gak mau kena masalah gitu. Jadi mereka mengundurkan diri gitu. Ada yang dipecat juga, dan ada guru di sini juga, sensei yang kelakuannya itu
kelakuannya tuh minta ditendang gitu. Kenapa gitu? Jadi apa ya? Jadi dia biangnya gitu. Jadi, ya entah lah, pokoknya yang terpenting di sini tuh masalah awal itu emang dia, tapi yang lebih fatalnya itu Saconya gitu. Saconya itu enggak apa, bimbang gimana gitu, apa belum matang buat bikin keputusan gitu, buat apa, gak pantas buat mimpin gitu. Biar gua aja gitu yang mimpin, dia nggak terlalu bisa gitu. Maksudnya gimana ya, kayak nggak keurus aja gitu. Jadi ya udahlah ya. Pokoknya gitu ya, masalah di sini tuh kayak gitu ya. Masalah apa lagi, gue ngomong apa tadi ya, gue awalnya tuh ya, ini juga tuh kayak gitu sokai gue. Oh iya, gue ngomongin apa, gue gak bakal baca ini semua, gak bakal. Di situ ada Aitatsu, kemudian Hanjisuwa jikango itadaki makoto ni arigatou gozaimasu kuda hajimemashite watashi no namae wa, saya panggilannya apa, umur 20 desu, belum nikah atau enggak, statusnya apa gitu, di Sejawano Sukabumi ni Karamair Masta, kemudian Kazoku wa Sumi Jita Insani Noru Koto des. Jita Insani Noru Koto des, gua agak ragu nih apa bumpo ini nih. Jita Insani Noru Koto des, Jita Insani, gua agak ragu bumpo ini nih. Bumpo ini ya sensei sih yang bikin ini, sensei. Cuma Jita Insani Noru Koto des, kemudian di bawahnya adalah gitu kan. Gua tuh ya ini jujur aja sih ya, gue itu bisa sepeda tapi belum bisa naik motor gitu. Jadi gue gak terlalu tertarik buat lihat motor. Gue lihat apa, orang bawa motor gitu panas gitu, motornya bagus, gue panas gitu. Orang-orang tak kenapa kalau kalau lihat orang bawa motor bagus dia iri gitu. Gue enggak juga, biasa aja gitu. Jadi ya gak tertarik aja ke motor gitu. Ya bukan masalah tertarik atau enggaknya sih sebenarnya. Kalau bawa motor itu harus bisa kan, sebagai laki-laki atau perempuan juga harus bisa juga. Dan kebanyakan yang udah dipakai sekarang itu emang motor-motor yang didesain awalnya tuh buat perempuan, tapi sekarang banyak pria yang pakai gitu. Ya perempuan atau laki-laki harusnya bisa tuh apa, motor. Nah di sini nih Tanso itu kelemahan ya. Tanso itu kelemahan. Baiku wo noru kotoga dekimasen. Nah di sini Baiku wo noru. Nah itu kan Baiku itu kata benda, kemudian berhadapan sama kata kerja noru, harusnya o kan. Tapi di sini kita insani noru koto des. Di sini enggak o. Atau kayak misalnya bangku misalnya, kayak, tapi Jitensa berarti dia mengemudi, berarti dia pakai gitu, berarti ada yang dikerjakan gitu. Kalau misalnya duduk, isu ni suari mas, itu partikelnya yang dipakai itu ni, karena kalau udah duduk ya berarti gak apa-apa, gak ngapa-ngapain lagi kan. Jadi ni buat duduk di kursi itu udah tepat gitu. Yang dari di Jepangnya juga yang dipakai yang itu. Tapi ini Jitensa ini Noru Koto des, gua agak ragu nih di Jepangnya, apakah di Jepang sana itu pakai ini Jitensa ini Noru Koto des, atau gua aja yang belum masuk bab kesana gitu. Soalnya nanti ada pembahasan buat Sumi, buat itu ya. Gue gak bakal baca ini semua, pasti cuma nyampe Kazukuwa Goninimas Yoshinto Watasito Imototo Ototo des. Sampai sana aja, kemudian Sumi dilewat, kemudian Nihon ikumukoteki wa Takusang okaneo choking shite Nihongo joju ni naritai desu. Kemudian soste sore kara soste
Junen Kengurai Zuto Hataraite Nihon de Hataraite Toku Tegino ni Naritai desu. Sampai sana aja udah. Kemudian Choso Tanso gak bakal dibaca, langsung ke Ijo desu. Chanso agete kudasai. Arigatou gozaimasu. Kak, dozo yoroshiku onegaishimasu. Kemudian arigatou gozaimasu. Kemudian setelah itu selesai baru shimasu buat duduk balik. Atau karena yang di Kamis itu bakalan online, jadi bakal ada latihan lagi, nggak tahu tuh kayak gimana. Pokoknya yang kemarin itu latihannya kalau udah dojo yoroshiku onegaishimasu, kemudian arigatou gozaimasu, di sana tuh paling bawahnya itu shimasu atau permisi gitu buat duduk balik gitu. Nah kalau online kayak duduk terus tuh kalau online itu, jadi ya selesai gitu aja gitu sampai arigatou gozaimasu aja, enggak nyampe shimasu gitu ya gitulah. Kayaknya gue gak bakal terlalu menonjolkan gue bisa bahasa Jepangnya. Nah Nihongo watashi no Nihongo wa Joju ni nanti aja enggak ya itulah pokoknya. Kemudian apalagi ya, gue bakal bahas kepanjangan sanksi. Oh iya satu lagi, kemarin tuh Sesenia itu bilang kalau pas corai pas apel di depan di lapangan sana, Sesenia itu bilang bahwa yang dalam Kokorogame, kalian tahu mungkin Kokorogame itu kan, di sana tuh ada 30 butir Kokorogame itu gue gak tahu artinya apa ya, pokoknya kayak perjanjian gitu, kayak sumpah gitu. Jadi ada 30 butir di sana. Dan kata senseinya itu Kokorogame itu kalimatnya itu bumpuannya itu salah, entahlah ya pokoknya. Ya udah sih segitu aja. Dan itu permasalahannya, pokoknya kalian udah denger itu permasalahannya. Ya udah ya, gua lanjut ke gua agak kurang ngerti buat anak kalimat ya. Anak kalimat gua belum benar-benar paham buat anak kalimat, entah kenapa. Kelihatannya gampang tapi susah ya. Saya lupa makan nasi goreng yang dibuatkan mentari gitu. Itu contohnya begitu. Dan ini kalimat yang gue bikin sendiri. Watashi wa cahang mentari sangga sukut tak cahang wa watashi wasureru wa tabemasu, atau bisa juga wa taberu koto taberu ga wasuremashita. Gue gak tau yang benernya apa itu. Anak kalimat itu sulitnya tuh yang sulitnya tuh ngebedain buat bahasa Indonesianya gitu. Ini di bahasa Indonesia itu ini tuh masuknya anak kalimat atau apa gitu, agak beda soalnya sama contoh-contoh yang lain agak mirip gitu. Kalau misalnya kayak harus balik lagi ngebedain, gimana cara ngebedain buat anak kalimat gitu di bahasa Indonesia dulu. Gimana caranya buat ngebedain anak kalimat sama anak kalimat biasa gitu. Soalnya Senseitori itu ngejelasin, ngasih contoh itu panjang banget, dan itu tuh belum masuk ke anak kalimat coy. Dia belum bilang itu tuh anak kalimat gitu. Sementara kalau Wisnu Sensei, karena gue tuh ganti guru sebelum Senseitorinya beres ngajarin gue, ganti guru langsung ya. Waktu itu gue dikibulin sama dibohongin sama Senseitori kalau misalnya gue nilainya bagus bakalan tetap
di kelas itu ya ternyata yang nilainya bagus itu dipindahin ke kelas selanjutnya gitu. Ya gue dibodohin di sana cuy. Jadi gua masa yang dulu itu pas sensory-nya itu udah ngarahin gua buat masa depan gua gitu. Lu bagusnya tuh kata saya tuh lu bagusnya kesini gitu, karena ya dilihat dari kemampuan gua gitu buat belajar bahasa Jepang itu cepat gitu kan. Yang Oboiruga Yasui itu tuh emang bisa gitu buat kotoba buat bahasa Jepang itu bisa termasuk cepat daripada yang lain gitu kan, termasuk cepat gitu. Yang kalau misalnya kalian bisa lebih cepat buat belajar bahasa Jepang ke sini buat berangkat, ya mungkin kalian bisa dapat ke sini gitu. Di sini tuh harusnya belajar 4 bulan ya, 4 bulan harus selesai, dan ini gue udah 24 ya, sementara yang di sekolah Sensetori itu baru bab 20 ya, bab 20. Sekarang gue udah bab 28, 24, 20 28 cuy. Ya udah hafal ya kata-katanya kan. Kalau masalah buat ngapalin gue termasuk cepat gitu. Bentar, gue tadi bahas apa lagi ya, anak kalimat ya, gue belum bisa anak kalimat gitu. Yang masalahnya itu bukan itu sebenarnya. Gue itu masih terpaku sama bahasa Indonesia sebenarnya, kayaknya gitu, buat apa masih terpaku sama bahasa Indonesianya gitu, buat pola kalimat bahasa Indonesianya gitu. Jadi seharusnya gimana ya, seharusnya gue itu harus udah punya pola kalimat buat bahasa Jepang gitu, buat jadi kalau udah hafal gue tinggal gak perlu bikin kalimat bahasa Indonesia dulu, jadi gue langsung ke bahasa Jepangnya aja gitu. Gimana ya, pokoknya bahasa Jepang itu kan SPO ya, SOP, jadi objek dulu gitu. Gimana caranya gue bisa terbiasa atau bisa terbiasa buat bikin kalimat gitu. Gue udah latihan buat bikin kalimat itu sama aplikasi yang Hai Japan ya, ada di Play Store itu aplikasi Hai Japan. Nah, gue pakai itu buat bikin kalimat, buat terjemahin itu ya bagus sih, gue masuk bagus di sana, bisa kayaknya, dan sesuai babnya juga sebenarnya. Gue bisa jawab soal-soal di sana, termasuk di sana tuh ada kanji ya sebenarnya, agak ada kanji di sana, dan itu kecil jadi susah kebaca juga tuh. Udah aja sih sebenarnya, gue gak bakal bahas bahasa dulu enggak ya. Dan Senin itu ada Renso sama hafalin Kaiwa, terus ada PR, ada PR cuy, ada Sukudai, banyak dulu lah Sukudai itu. Tayang tuh 23 berapa lah ya?